Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang asuhan keperawatan transkultural. Anggota kami itu ada Raihan Parahita Pujuniwarna dengan NIM 02, ada saya sendiri, Andri Zahra dengan NIM 06, ada Mira Santia dengan NIM 11, ada Wadiana Safira Rahayu dengan NIM 32, ada Anissa Faladiga dengan NIM 34. Kemudian di sini saya akan membacakan kasus kelompok kami. Itu ada Tuan A berumur 40 tahun, latar belakang pendidikan tamat sekolah dasar. Tuan A ini asli suku Bali yang dikenal kental dengan budayanya mulai dari upacara adat, sesajen bahkan pohon pun menjadi keramat. Tuan A memiliki pekerjaan yaitu ojek di Bali karena di sana banyak bule yang tidak mengurus bermotor dan tidak tahu arah. Kemudian Tuan A dan istrinya Nyonya B dikaruniai 2 anak yaitu bernama anak C dan anak D. Mereka tinggal dalam satu rumah dan hidup berkecukupan. Di Bali sendiri mempunyai kepercayaan dan budaya kental tentang Balian. Jadi di Bali masih tidak percaya dengan adanya dokter modern dan perawat. Yang mereka percaya adalah ketika mereka terkena penyakit dikarenakan mereka sedang diserang oleh orang lain atau kekuatan yang dari jarak jauh seperti santet. Jadi mereka masih belum percaya adanya penyakit yang menyerang mereka. Balian sendiri adalah dokter tradisional Bali yang bisa menyembuhkan penyakit apapun dengan menyalurkan energi. Balian ada 2 yaitu menyembuhkan dan memberi petaka bagi orang lain. Kaitannya dengan patah tulang di Bali disebut Balian Lung atau patah. Suatu ketika, pagi-pagi buta, rumah Tuan A mengalami bocor di atap rumahnya. Kemudian Nyonya B minta tolong untuk diperbaiki, supaya kalau waktu nanti hujan tidak bocor dan waktu malam hujan supaya anak-anak tidak tetes air dan tidur dengan nyenyak. Kemudian Tuan A segera mengambil tangga dan menaiki tangga tersebut sampai atap rumah tidak bocor lagi. Setelah diperbaiki, Tuan A berniat mengecek apakah ada yang bocor lagi atau tidak. Tapi waktu mengecek, tiba-tiba Tuan A terpeleset dan jatuh ke bawah lalu berteriak minta tolong. Jatuhnya Tuan A pada posisi yang salah. Kaki dari Tuan A ini mati rasa dan tidak bisa digerakkan. Kemudian istri, yaitu Nyonya B dan kedua anak itu menolong Tuan A dan membawanya ke kamar untuk ditubuhkan terlebih dahulu. Kaki Tuan A bengkak dan berwarna biru. Nyonya B beranggapan bahwa ini diserang oleh orang lain dengan kekuatan. Akhirnya Nyonya B dan kedua anak memutuskan untuk membawa Tuan A ke rumah orang Balian. Di sana orang Balian tersebut memegang kedua tangan Tuan A dan membaca mantra. Setelah sekitar 15 menit setelah dibacakan mantra, orang Balian ini bilang bahwa Tuan A ini diserang oleh orang yang jauh dari orang Balian ini, bilang bahwa saya sudah hilangkan kekuatannya dan nanti untuk menunggu kesembuhan dari Tuan A. Tetapi Tuan A tidak boleh dikasih apa-apa karena dapat menghilangkan kekuatan orang Balian tersebut. Setelah beberapa hari, kaki Tuan A tambah bengkak dan saat digerakan sakit dan warna kaki Tuan A sangat biru dan memar. Akhirnya Nyonya B memutuskan untuk membawanya ke puskesmas di desanya. Setelah diperiksa oleh perawat perawat mendiagnosis bahwa pasien mengalami patah tulang atau fraktur. Akhirnya perawat memutuskan untuk segera dioperasi di rumah sakit di kota atau dirujuk. Akhirnya Nyonya B menyetujui saran dari perawat tersebut. Setelah dioperasi, akhirnya Tuan A boleh pulang dan beristirahat. Kemudian perawat 1 mengajak perawat 2 untuk rumah Nyonya B untuk memberi edukasi tentang penyakit dan patah tulang. Kedua perawat ini memberi edukasi tentang penanganan patah tulang saat kejadian maupun sesudah kejadian. Setelah memberikan edukasi agar Tuan A cepat sembuh, perawat menyarankan agar Tuan A diberi terapi panas seperti dikompres dan dibalut handuk panas. Tetapi Nyonya B tidak selalu menggunakan terapi tersebut karena Nyonya B takut nanti Tuan A diserang lagi. Bersikap seperti itu karena masih percaya dengan omongan orang Balian tersebut yang mengatakan jangan memberikan apapun karena akan menghilangkan mantra yang sudah diberikan oleh orang Balian. Kemudian saya akan membacakan mengenai pekajian. Kajian ini ada beberapa faktor, yaitu yang pertama ada faktor teknologi. Faktor teknologi ini yang dikaji yaitu Tuan A yang tidak kunjung sembuh dan kakinya tambah bengkak setelah dilakukan pengobatan ke orang Balian. Kemudian ada faktor agama dan filosofi. Faktor ini mengkaji di mana Nyonya B, istri dari Tuan A, lebih memilih membawa Tuan A ke orang Balian Lung atau spesialis patah tulang. Yang kemudian orang Balian tersebut menjelaskan bahwa penyakit itu disebabkan oleh faktor goib. Kemudian ada faktor kekeluargaan dan sosial. Faktor ini mengkaji ada nama, umur, jenis kelamin, status, tipe keluarga, pengambilan keputusan, dan kebiasaan. Nah, kebiasaannya itu ada jika salah satu keluarga terkena penyakit akan dibawa ke orang Balian dan mempercayai bahwa yang terkena penyakit diserang oleh orang dengan kekuatan. Dan nilai budaya, kepercayaan dan gaya hidup yang dikaji itu berdasarkan nilai budaya dan kepercayaan yang diyakini oleh keluarga Tuan A tersebut. Nilai budaya dan kepercayaan yang diambil oleh keluarga tersebut terlihat sangat kental dilihat dari kepercayaan di mana saat Tuan A jatuh lebih memilih ke orang Balian. Ada faktor kebijakan dan peraturan. Faktor ini mengkaji berdasarkan peraturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat sekitar. Setelah kaum Balian, Tuan A sangat mematuhi aturan terkait adat yang berlaku di Bali, yaitu terkait setelah dilakukan pengobatan tidak boleh dikasih apapun karena dapat menghilangkan kekuatannya atau mantra. Kemudian ada faktor ekonomi. Faktor ini mengkaji berdasarkan ekonomi keluarga Tuan A. Ada faktor pendidikan. Faktor ini mengkaji berdasarkan tingkat pendidikan dari keluarga Tuan A. Mereka hidup di Bali dengan kental budaya di sana. Di Bali ada orang yang punya kekuatan yang bisa menyembuhkan penyakit yang disebut Balian.
Mereka percaya bahwa balian ini memiliki kekuatan gaib dan semua perkataannya dipercaya oleh masyarakat di sana. Ini sangat mempengaruhi perilaku ketidakpatuhan dalam pengobatan keluarga tuan A terkait kesehatan yang berhubungan dengan adat yang dimiliki oleh keluarga tuan A. Kemudian lanjut ke alasan keperawatannya, ada data fokus, data subjektif. Yang pertama ada data subjektif, yaitu pasien mengatakan bahwa percaya dengan omongan balian kalau penyakitnya dalam jauh. Yang kedua, data subjektifnya, yaitu ada pasien mengatakan percaya dengan omongan balian kalau penyakitnya tidak boleh diberikan apapun. Kemudian ada data objektifnya, yang pertama ada perilaku tidak mengikuti program perawatan atau pengobatan. Yang kedua ada perilaku tidak menjalankan anjuran. Yang ketiga ada kaki pasien tampak bengkak. Yang terakhir ada warna kulit kaki pasien tampak biru dan memar. Nah, berikut saya akan membacakan analisa datanya. Dari data yang dikumpulkan, data subjektif itu ada pasien mengatakan bahwa percaya dengan omongan balian, ada pasien mengatakan percaya dengan omongan balian kalau kita tidak boleh diberikan apapun. Ada data objektif yang ada perilaku tidak mengikuti program perawatan, ada perilaku tidak menjalankan anjuran, ada kaki pasien tampak bengkak, ada warna kulit pasien tampak biru dan memar. Disimpulkan etiologinya yaitu ada sistem nilai yang diyakini, lalu problemnya itu ada ketidakpatuhan dalam pengobatan yang diambil dari kode domain 01114 halaman 252 dari buku SDKI 2017. Selanjutnya ada DS untuk menentukan diagnosa kedua. Data subjektifnya yaitu yang pertama ada pasien mengatakan melakukan pengobatan melalui balian. Yang kedua ada pasien mengatakan percaya dengan omongan balian kalau penyakitnya tidak boleh diberikan apapun. Data objektifnya ada klien tidak mengikuti anjuran petugas kesehatan. Selanjutnya ada klien menunjukkan persepsi yang keliru terhadap masalah. Etiologinya itu ada keliruan mengikuti anjuran. Problemnya itu ada defisit pengetahuan tentang pengobatan. Kode diagnosanya itu 0111 halaman 246 SDKI 2017. Kemudian ada diagnosa keperawatan. Diagnosa yang pertama itu ada ketidakpatuhan dalam pengobatan berhubungan dengan sistem nilai yang diyakini. Taksonominya itu ada kategorinya perilaku, subkategori penyuluhan dan pembelajaran. Kodenya D0114 halaman 252 diambil dari SDKI 2017. Kemudian diagnosa keperawatan yang keduanya itu ada defisit pengetahuan tentang pengobatan berhubungan dengan keliruan mengikuti anjuran. Taksonominya yaitu ada kategori perilaku, subkategori penyuluhan, dan pembelajaran. Kodenya di 0111 halamannya 246 SDKI 2017. Kedua diagnosa ini tanggal ditemukannya 13 Desember 2020, tanggal teratasnya juga sama 13 Desember 2020. Nah, selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Kami kelompok menentukan diagnosa prioritasnya. Yang pertama ada ketidakpatuhan dalam pengobatan berhubungan dengan sistem nilai yang diyakini. Taksonominya yaitu kategori perilaku, subkategori penyuluhan dan pembelajaran. Kodenya di 0114 halaman 252 yang kita ambil dari buku SDKI 2017. Kemudian diagnosa prioritas yang kedua yaitu ada defisit pengetahuan tentang pengobatan berhubungan dengan keliruan mengikuti anjuran. Taksonominya kategori perilaku, subkategori penyuluhan dan pembelajaran. Kode di 011 halaman 246 kita ambil dari buku SDKI 2017. Kemudian ada intervensi keperawatannya. Untuk diagnosa pertama, tujuan dan kriteria hasilnya itu setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan klien dapat mengikuti rencana keperawatan yang disepakati dengan tenaga kesehatan, sehingga hasil perawatan pengobatan efektif dengan kriteria hasilnya itu sebagai berikut. Yang pertama dari risiko komplikasi penyakit, dari skala 1 meningkat, ditingkatkan skala 5 yaitu menurun. Lalu ada perilaku mengikuti program perawatan, pada skala 1 memburuk, ditingkatkan skala 5 membaik. Kemudian ada perilaku menjalankan anjuran ekspektasi, pada skala 1 memburuk, ditingkatkan skala 5 membaik. Diambil dari LKI 2019. Kemudian ada rencana kegiatannya, kita sesuaikan dengan kasus kelompok kami. Observasinya itu identifikasi perbedaan konsep antara pasien dan perawat tentang proses penyakitnya. Terapeutiknya itu ada bersikap tenang dan tidak terburu-buru saat berinteraksi dengan pasien. Yang kedua, diskusikan kesenjangan budaya yang dimiliki pasien dan perawat. Yang ketiga, pahami budaya pasien. Yang keempat, ada libatkan keluarga dalam perencanaan perawatan. Yang kelima, lakukan negosiasi jika konflik tidak terselesaikan. Edukasinya itu ada informasikan tentang sistem pelayanan kesehatan. Seperti kasus dijelaskan bahwa perawat berusaha untuk mengedukasi pasien untuk tidak selalu mempercayai balian. Itu diambil dari Psiki 2018. Lalu untuk diagnosa kedua, intervensinya itu tujuan dan kriteria hasilnya. Setelah dilakukan asuhan perawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan klien dapat kecukupan informasi kognitif yang berkaitan dengan penyembuhannya. Dengan kriteria hasil yang pertama itu perilaku sesuai anjuran, pada skala 1 menurun, ditingkatkan ke skala 5 atau meningkat. Yang kedua, ada perilaku sesuai dengan pengetahuan ekspektasi, pada skala 1 menurun, ditingkatkan ke skala 5 meningkat. Persepsi yang keliru terhadap masalah ekspektasi, pada skala 1 meningkat, ditingkatkan ke skala 5 menurun. Taksonominya itu tentang pengetahuan halaman 146 dari SLKI 2019. Lalu memiliki rencana kegiatan yang untuk diagnosa kedua ini. Yang pertama ada observasi, identifikasi penggunaan pengobatan tradisional dan kemungkinan efek terhadap pengobatan. Seperti kasus kami ya teman-teman, bahwa klien ini lebih percaya pada efek yang diberikan balian, padahal sebenarnya itu malah memperburuk.
Problematika itu ada: 1. Berikan dukungan untuk menjalani program pengobatan dengan baik dan benar. Yang kedua, libatkan keluarga untuk memberikan dukungan pasien selama pengobatan. Edukasinya itu dijelaskan manfaat dan efek samping pengobatan. Yang kedua, jelaskan keuangan dan kerugian program. Yang ketiga, diinformasikan fasilitas kesehatan yang dapat digunakan selama pengobatan. Yang keempat, anjurkan mengkonsumsi obat sesuai indikasi. Ini dari Siki 2018. Kemudian ada implementasi untuk diagnosa pertama. Kelompok kami ambil pada tanggal dan jamnya 13 Desember 2020 pukul 11 WIB. Tindakan keperawatan dan hasilnya yang pertama ada identifikasi penggunaan pengobatan tradisional dan kemungkinan efek terhadap pengobatannya. Hasil setelah dilakukan tindakan yaitu obat masuk dengan tepat waktu dan tepat dosis. Yang kedua, mendiskusikan kesenjangan budaya yang dimiliki pasien dan perawat. Hasilnya itu pasien mulai bisa menerima kesenjangan budaya antara pasien dan perawat. Yang ketiga itu ada melibatkan keluarga dalam perencanaan perawatan. Hasilnya itu keluarga lebih bisa mandiri dalam merawat pasien. Kemudian ada lakukan negosiasi jika konflik tidak terselesaikan. Hasilnya itu konflik sedikit terselesaikan. Yang kelima ada menginformasikan tentang sistem pelayanan kesehatan. Hasilnya itu pasien bisa lebih memahami apa yang diinformasikan oleh perawat maupun dokter. Seperti data yang telah kelompok kami tentukan pada analisa data, yaitu klien mulai percaya untuk membawa suaminya ke puskesmas dan berobat dirujuk kepada dokter, yaitu untuk dioperasi. Untuk diagnosa kedua dilakukannya pada tanggal 13 Desember 2020 jam 12.20. Implementasinya yang dilakukan adalah mengidentifikasi penggunaan pengobatan tradisional dan kemungkinan efek terhadap pengobatan. Hasilnya pasien bisa menyelesaikan pengobatan. Lalu jam 12.30 WIB memberikan dukungan untuk menjalani program pengobatan dengan baik dan benar. Hasilnya itu pasien bisa kooperatif dalam mengikuti program pengobatan dengan baik. Maksud saya itu memberikan edukasi untuk bisa percaya pada tenaga medis untuk dirujuk ke operasi. Pukul 12.40 itu melibatkan keluarga untuk memberikan dukungan pada pasien selama pengobatan. Hasilnya keluarga lebih bisa mandiri dalam merawat pasien. Seperti pada kasus kita, bahwa pasien dianjurkan pada perawat untuk bisa terapi kompres hangat sendiri. Kemudian pukul 12.50 WIB menjelaskan manfaat dan efek samping pengobatan. Hasilnya itu pasien mulai bisa memahami manfaat dan efek samping pengobatan yang dijalani. Lalu pukul 13.00 WIB menganjurkan mengkonsumsi obat sesuai indikasi. Hasilnya pasien masuk obat dengan baik. Jadi setelah dirujuk operasi sudah mendapatkan perawatan dengan baik dan perawat sudah menjelaskan semuanya kepada klien mengenai terapi mandiri seperti kompres hangat. Kemudian ada obatnya juga ya, supaya untuk tidak lupa diminum. Kemudian perawat sudah mengedukasi juga bahwa untuk tidak terlalu percaya dengan balian karena itu dapat memperburuk penyakit pada klien. Kemudian ada evaluasi untuk diagnosa pertama dilakukannya pada tanggal atau jam 13 Desember 2020 pukul 13.20 WIB. Maaf, ada sedikit kesalahan pada penulisan tanggal. Evaluasinya yang didapatkan subjeknya itu pasien mengatakan ingin melakukan perubahan. Pasien mengatakan lebih bisa memahami kesenjangan budaya yang dimilikinya dan perawat. Seperti di atas teman-teman, dalam kasus ini pasien sebelumnya tidak percaya sama sekali untuk berobat ke tenaga kesehatan, puskesmas ataupun dokter. Objektif yang dapat itu pasien terlihat melakukan pengobatan dalam mematuhi pengobatan yang dianjurkan tenaga kesehatan. Klien mulai bisa percaya untuk berobat ke puskesmas dan melaksanakan apa yang perawat beritahukan. Analisanya itu ada masalah ketidakpatuhan dalam pengobatan teratasi. Planningnya itu hentikan intervensi untuk diagnosa yang pertama ini. Evaluasi untuk diagnosa kedua, tanggal dan jam yang dilakukan itu tanggal 13 Desember 2020 pukul 13.40 WIB. Di sini ada kesalahan sedikit lagi ya teman-teman, penulisan tanggalnya salah, seharusnya tanggal 13, sedikit keliru. Subjek yang diberikan itu pasien mengatakan tidak keliru lagi dalam persepsi terhadap masalah ekspektasinya. Pasien mengatakan bisa memahami manfaat dan efek samping pengobatan yang dijalani. Objektifnya itu ada pasien terlihat kooperatif dalam pengobatan yang dianjurkan tenaga kesehatan. Analisanya itu ada masalah ketidakpatuhan dalam pengobatan teratasi. Planningnya itu hentikan intervensi untuk diagnosa kedua ini. Kemudian ada tinjauan teori untuk kasus keperawatan transkultural kelompok kami, yaitu ketidakpengetahuan merupakan suatu sikap di mana pasien tidak disiplin atau tidak maksimal dalam melaksanakan pengobatan. Nah, ini masalah yang serius yang sering terjadi pada pasien penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, tuberkulosis, dan penyakit kronik lainnya. Ketidakpatuhan tersebut memiliki definisi yaitu merupakan penyebab kegagalan terapi. Hal ini berdampak pada memburukkan keadaan pasien karena akan terjadi komplikasi dan kerusakan pada organ tubuh. Seperti kasus pada kelompok kami ya teman-teman, bahwa klien tidak memiliki pengetahuan yang luas tentang tenaga medis atau tenaga kesehatan sehingga klien tidak mempercayai untuk berobat ke tenaga kesehatan. Lalu faktor yang berhubungan dengan ketidakpatuhan pengobatan sesuai teori Green dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu predisposing factor meliputi faktor pasien, faktor kondisi penyakit, dan faktor terapi. Sedangkan faktor eksternal itu enabling factor dan reinforcing factor meliputi faktor sistem pelayanan kesehatan dan faktor sosial ekonomi. Menurut Pujasari Ajeng 2015. Berikut ada sumbernya, dapat teman-teman lihat ya.